Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pembimbing 1 Bapak Dr. Ari Khairuddin SHMH. Yang saya hormati Pembimbing 2 Ibu Yulian Dwi Nurwanti SHMH. Izin memperkenalkan diri, saya Alia Meiva Putri, NIM 202010078, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian di Polresta Surakarta. Dalam proposal ini terdapat beberapa bagian, yaitu judul penelitian, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang penelitian saya yaitu penegakan hukum merupakan proses penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi hak masyarakat dalam negara hukum. Proses ini tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga memastikan penerapan aturan secara adil melalui kerjasama kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan berlandaskan prinsip due process of law dan legalitas. Seiring perkembangan zaman, penegakan hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks, sehingga diperlukan integritas, profesionalisme, serta pengawasan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang masih marak adalah perjudian, yang bergantung KUHP Pasal 303 merupakan aktivitas dengan unsur taruhan dan bergantung pada keberuntungan. Praktik ini berdampak pada kerugian ekonomi dan ketertiban sosial. Di Surakarta, kasus perjudian seperti judi dadu dan capsa masih ditemukan, menunjukkan adanya kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian oleh Polresta Surakarta serta hambatan yang dihadapi. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penegakan hukum dalam penanganan perjudian di Polresta Surakarta. Yang kedua, apa saja hambatan-hambatan dalam penanganan perjudian di Polresta Surakarta. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian proposal saya yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah Kota Surakarta. Tujuan yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis hambatan yang terjadi saat penanganan tindak pidana perjudian di Polresta Surakarta. Adapun beberapa manfaat dari penelitian saya, yang pertama manfaat teoritis, yaitu untuk menambah literasi mengenai hukum acara dalam penanganan tindak pidana khususnya tentang perjudian. Selanjutnya ada manfaat praktis, yang pertama bagi penegak hukum atau kepolisian dan kejaksaan, yaitu memberikan masukan bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan sistem penegakan hukum yang lebih efektif dalam penanganan kasus perjudian di Kota Surakarta. Menjadi bahan pertimbangan bagi pimpinan kejaksaan dalam menangani permasalahan terkait tindak pidana perjudian. Yang kedua, bagi pemerintah dan pengambil kebijakan, yaitu memberikan masukan bagi pemerintah Indonesia dalam penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perjudian, dan membantu perumus kebijakan dalam mengembangkan regulasi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Yang ketiga, bagi masyarakat luas, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi, resiko finansial, dan dampak negatif lainnya. Membantu masyarakat menghindari perangkap judi melalui edukasi mengenai ciri-ciri kecanduan dan cara penanganannya. Dan ada lagi untuk memperluas wawasan dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana ini. Selanjutnya ada beberapa tinjauan pustaka dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu tinjauan mengenai penegakan hukum.
Penegakan hukum adalah upaya sistematis untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum melalui proses dari penyelidikan hingga pelaksanaan putusan, dengan tujuan menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan substantif. Secara normatif merupakan penerapan aturan oleh lembaga berwenang, sedangkan secara sosiologis melibatkan nilai dan budaya masyarakat. Tantangan di Indonesia meliputi rendahnya integritas aparat, korupsi, dan kurangnya pemahaman hukum sehingga diperlukan peningkatan profesionalisme, pengawasan publik, dan reformasi. Penegakan hukum juga harus adaptif terhadap perkembangan seperti kejahatan cyber serta mengedepankan pendekatan restoratif agar hukum menjadi sarana keadilan bukan alat kekuasaan. Yang kedua ada tinjauan mengenai tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam sanksi dengan unsur objektif atau perbuatan melawan hukum baik formal maupun material, dan subjektif, atau kesalahan pelaku berupa niat atau kelalaian serta kemampuan bertanggung jawab. Tindak pidana dibedakan menjadi delik formil yang selesai saat perbuatan dilakukan dan delik material yang mensyaratkan akibat. Dalam perkembangannya, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga korporasi, terutama dalam kejahatan ekonomi, lingkungan, dan korupsi, sehingga baik pelaku maupun badan hukum dapat dikenai sanksi. Selanjutnya ada tinjauan mengenai perjudian. Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan norma hukum, agama, dan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam pasal 303 KUHP dengan ciri utama adanya ketergantungan pada unsur keberuntungan dan pertaruhan nilai. Secara hukum, perjudian mencakup semua aktivitas taruhan, berbeda dari usaha atau asuransi karena resiko sengaja diciptakan. Pertanggungjawaban pidana berlaku luas, tidak hanya pemain, tapi juga bandar, penyedia tempat, perantara, hingga layanan daring yang diatur dalam Undang-Undang ITE dengan sanksi lebih berat bagi penyelenggara. Penanggulangan dilakukan melalui pencegahan atau edukasi dan alternatif ekonomi dan penindakan tegas termasuk pemblokiran akses dan transaksi judi online. Dari perspektif kriminologi, perjudian berpotensi memicu kejahatan lain seperti pencurian, penggelapan, dan korupsi, sehingga penegakannya penting serta memerlukan kerjasama lintas lembaga dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Yang kedua, pendekatan penelitian. Yang ketiga, lokasi dan subjek penelitian. Yang keempat, teknik pengumpulan data. Dan yang kelima, teknik analisis data. Dalam metode penelitian, ada jenis penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis yang dimana difokuskan terhadap pengumpulan data dengan metode wawancara secara langsung. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada pendekatan deskriptif analitis, yaitu menganalisis dan memaparkan secara mendalam data yang diperoleh dari lapangan mengenai proses penegakan hukum, hambatan, dan polis yang diterapkan oleh aparat penegak hukum terhadap tindak pidana perjudian. Selanjutnya ada lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian ditentukan di instansi penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana perjudian, yaitu di Polresta Surakarta. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu wawancara mendalam, dilakukan dengan subjek penelitian dari Satuan Reskrim Polresta Surakarta menggunakan pedoman terstruktur dan tidak terstruktur untuk memperoleh informasi,
mengenai prosedur serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam penanganan tindak pidana perjudian. Yang kedua, ada observasi non-partisipan dilakukan di Polresta Surakarta dan pengadilan untuk mengamati proses penanganan perkara dan BAP secara langsung. Dan yang ketiga, ada data sekunder diperoleh melalui studi dokumen atau library research yang meliputi dokumen resmi seperti laporan kasus data Polresta Surakarta terkait tindak pidana perjudian, peraturan perundang-undangan seperti KUHP, serta buku jurnal dan literatur lain relevan dengan penanganan perjudian dan penegakan hukum pidana. Yang terakhir ada teknik analisis data, yaitu pengumpulan data, melakukan field research atau wawancara dan observasi. Reduksi data, meringkas, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada isu-isu kunci atau seperti hambatan teknis dan hukum, dan mengorganisasi data yang diperoleh dari lapangan. Ada penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi, tabel, atau bahkan kualitatif untuk memudahkan pemahaman. Dan ada penarikan kesimpulan atau verifikasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan di lapangan dan membandingkannya dengan kerangka normatif UU ITE untuk mengevaluasi efektivitas penegak hukum. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.